Baik, nama saya Rian Rahmadani, saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya akan membahas tentang Al-Kamu Waqaf wal Ibtida ya. Nah, di sini saya akan membacakan apa sih pengertian wakaf dan ibtida. Kata wakaf itu dalam bahasa Arab adalah salah satu bentuk masdar dari fi'il madi yaitu wakofa. Nah, kata wakaf secara etimologi itu adalah berdiri, menahan, dan diam. Nah, sedangkan dari terminologi itu wakaf ialah menghentikan suara pada suatu kata sekedar untuk menarik nafas dengan niat meneruskan bacaan langsung pada kata berikutnya atau dengan mengulang kata sebelumnya, bukan untuk menghentikannya gitu. Hal ini boleh dilakukan pada akhir ayat dan pada pertengahannya, namun tidak boleh dilakukan di pertengahan kata dan kata yang bersambung gitu tulisannya. Juga harus disertai dengan menarik nafas. Selanjutnya definisi ibtida. Kata ibtida dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar dari fi'il madi. Ibtida ini kata dasarnya itu adalah bada'a, yang artinya itu memulai suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, para ulama yang menyebutkan definisi wakaf di atas tidak memberikan definisi ibtida. Namun dari definisi yang diungkapkan oleh Ibnu Al-Jazari disimpulkan bahwa ibtida ialah memulai untuk membaca Al-Quran baik setelah qaf maupun waqaf. Ibtida setelah qaf itu hendaknya diawali dengan isti'dalah dan basmalah baik permulaan surat, pertengahan maupun di akhir surat. Sementara dalam ibtida setelah waqaf tidak dianjurkan untuk mengawalinya dengan isti'dalah dan basmalah karena tujuan wakaf adalah untuk istirahat dan menarik nafas. Dengan demikian wakaf dan ibtida adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam setiap wakaf selalu ada ibtida gitu. Namun ibtida tidak selalu dilakukan setelah wakaf gitu. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam wakaf. Yang pertama itu adalah wakaf ikhtibari, yaitu wakaf pada kata yang tidak semestinya untuk menjawab pertanyaan penguji atau mengajarkan kepada murid bagaimana seharusnya tuh dia wakaf gitu. Misalnya dalam Quran surah At-Tahrim, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atan lutin kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhonatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Nah, si pembaca itu boleh wakaf pada kata imro'ata gitu untuk menjawab pertanyaan penguji atau untuk mengajarkan kepada muridnya bahwa cara wakaf pada kata tersebut itu apabila terpaksa ya adalah dengan tamafitah. Berbeda dengan Quran surah An-Nisa ayat 128, wa innimro'ata fatat min bagliha nusuzan au i'radang fala junaha alaihima ayusliha bainahuma sulha wa sulhu khaira wa uhdirati anfus syuha wa in tuhsinu watattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Nah, kata imro'atun dalam ayat tersebut itu diwakafkan dengan tamar butoh gitu. Wakaf itu pada dua contoh di atas diperbolehkan dalam proses belajar, mengajar, dan untuk ibtidah hendaknya mengulangi kata yang diwakafkan atau kata sebelumnya gitu. Lalu selanjutnya ada wakaf intizari, yaitu wakaf pada kata yang mempunyai beberapa riwayat bacaan ketika si pembaca itu hendak membaca lebih dari satu riwayat untuk mempraktekkan beberapa riwayat tersebut. Biasanya wakaf intizari itu dilakukan setelah ketika membaca Al-Quran dengan qiraat sabah atau qiraat asroh dengan thariqah al-jam, yaitu mengumpulkan semua riwayat bacaan dalam satu ayat dimulai dari riwayat qalunya diikuti dengan riwayat lain yang berbeda hingga selesai. Lalu juga wakaf itrirari ya, yaitu
yaitu wakaf yang dilakukan qori dalam keadaan terpaksa seperti bersin, napas pendek, batuk, lupa atau sebagainya. Nah, dalam keadaan ini ia diperbolehkan wakaf di mana saja. Namun hendaknya ibtidah itu pada kata-kata yang layak untuk dijadikan permulaan. Lalu juga wakaf ikhtiyari, yaitu wakaf yang sengaja dipilih qori oleh si pembaca tanpa sebab apapun. Artinya tidak ada alasan tertentu yang mendorongnya untuk wakaf, kecuali keinginan untuk menghentikan bacaan. Nah, di antara wakaf ikhtiyari itu yaitu ada wakaf bayan. Nah, wakaf bayan ini yaitu wakaf pada kata yang menjelaskan makna. Wakaf ini disebut juga wakaf lazim atau wakaf wajib dan ditandai dengan mim gitu. Lalu juga wakaf madhur. Wakaf madhur yaitu wakaf yang dinukilkan oleh sebagian al ada secara talaki, dan mereka menganjurkan para qori agar wakaf pada tempat-tempatnya tersebut gitu. Lalu juga ada wakaf tam. Wakaf tam yaitu wakaf pada susunan kalimat yang sempurna dan tidak ada hubungan dengan kata sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun makna gitu. Dalam hal ini pembaca sebaiknya diwakaf lalu diibtidah pada kata berikutnya tanpa mengulangi kata sebelumnya. Lalu juga ada wakaf kafi. Wakaf kafi itu wakaf yang pada kalimatnya sempurna dan tidak ada hubungannya dengan kalimat berikut dari segi lafaz, namun masih ada kaitan dengan makna dulu. Dalam hal ini si pembaca boleh wakaf lalu diibtidah pada kata berikutnya tanpa mengulangi kata sebelumnya. Lalu juga ada wakaf hasan. Wakaf hasan yaitu wakaf pada kalimat sempurna namun masih terdapat hubungan dengan kalimat sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Dalam hal ini si pembaca diperbolehkan wakaf. Namun ketika ibtidah dianjurkan mengulanginya gitu, diulangi kata yang diwakafkan atau kata sebelumnya hingga dapat dipahami artinya dan tidak menimbulkan pengertian yang salah gitu. Lalu juga ada wakaf qobih. Wakaf qobih yaitu wakaf pada kalimat yang belum sempurna karena masih berkaitan erat dalam kalimat berikutnya, baik dari segi lafaz maupun makna, sehingga tidak bisa dipahami maksudnya atau menimbulkan arti yang tidak sesuai gitu dengan maksud ayat gitu, bahkan tidak pantas gitu. Nah, wakaf qobih ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, wakaf pada kalimat yang belum sempurna sehingga tidak dipahami maknanya gitu. Lalu juga yang kedua, wakaf pada kalimat yang menimbulkan pengertian yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Lalu yang ketiga, wakaf pada kalimat yang menimbulkan makna yang bertentangan dengan akidah gitu, karena menggambarkan sifat yang tidak layak gitu bagi Allah. Lalu selanjutnya wakaf ta'asuf. Wakaf ta'asuf yaitu wakaf yang dibuat-buat oleh sebagian ahli bahasa atau ditakwil menurut keinginan hawa nafsu gitu, tanpa mempertimbangkan kaidah yang ada di dalamnya gitu. Lalu juga wakaf al-muraqabah, yaitu berkumpulnya dalam 2 tempat wakaf dalam satu susunan kalimat. Apabila pembaca itu memilih wakaf pada yang pertama, maka ia harus wasol gitu. Terus juga yang kedua, begitu juga sebaliknya. Apabila ia memilih wasol pada yang pertama, maka harus wakaf pada yang kedua gitu. Lalu juga wakaf pada akhir ayat. Wakaf pada akhir ayat itu meliputi jenis-jenis wakaf ikhtiyari yang telah disebutkan sebelumnya, boleh jadi termasuk kategori bayan, mahur, tam, kafi, hasan atau qobih gitu, tergantung pada tingkat kesempurnaan makna pada akhir-akhir ayat yang diwakafkan gitu. Selanjutnya adalah wakaf qobih. Wakaf qobih itu wakaf pada kalimat yang belum sempurna karena masih berkaitan erat dengan kalimat berikutnya, baik dari segi lafaz maupun makna, sehingga tidak bisa dipahami maksudnya atau menimbulkan arti yang tidak sesuai dengan maksud ayat, bahkan tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Dengan demikian, wakaf qobih ini terbagi menjadi 3, yaitu wakaf pada kalimat yang belum sempurna sehingga tidak bisa dipahami maknanya, seperti wakaf pada alhamd yang kemudian ibtidah
pada lillah wakof tersebut adalah wakof qobi yang memisahkan antara mubtada dan khobar yang merupakan bagian inti kalimat yang saling berkaitan dengan dan tidak bisa dipisahkan. Lalu juga wakof pada kalimat yang menimbulkan pengertian yang tidak sesuai dengan arti sebenarnya gitu. Misalnya Quran surah An-Nisa ayat 43 ya. Nah, ya ayuhan nasul ladzina amanu la taqrabus sholata wa antum syukara. Nah, wakaf pada kata as-sholat dalam selanjutnya yaitu macam-macam ibtida. Yang pertama itu adalah tam. Tam yaitu ibtida pada susunan kalimat yang tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Gitu. Lalu juga ada yang kedua yaitu kafi. Kafi yaitu ibtida pada susunan kalimat yang sempurna tetapi masih mempunyai kaitan makna dengan kalimat sebelumnya gitu. Lalu juga ada hasan. Hasan yaitu ibtida pada susunan kalimat yang dapat dipahami maksud tetapi masih berkaitannya dengan kalimat sebelumnya dari segi lafaz dan makna gitu. Lalu juga ada qobih ya. Qobih yaitu ibtida pada susunan kalimat yang berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya sehingga dapat merubah makna gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.